A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap awal bulan di pekan pertama malam Sabtu kita membahas perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini atau perjalanan akhirat. Pada bulan lalu kita sampai pembahasan tentang sebab-sebab siksa kubur. Ada banyak penyebab siksa kubur. Dalam buku ini kita sebutkan sekitar 8 siksa kubur. Tidak kita sebutkan seluruhnya, karena kalau disebutkan atau ditulis terlalu banyak. Maka kita pilih mana sebab-sebab yang besar dan mana sebab-sebab yang remeh-temeh. Nah, bulan lalu kita sebutkan sebab pertama orang disiksa di dalam kubur ialah karena tidak beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah siapa yang kita angkat? 3 tokoh. Ada yang sebagai pemimpin yaitu Fir'aun, dan ada yang sebagai orang kaya yaitu Qarun, dan sebagai intelektual, orang cerdas, orang pintar yaitu Haman. Dan Allah abadikan 3 nama itu sekaligus di dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah berfirman, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabikin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, yaitu ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah yang dibawanya. Tetapi mereka ini, Qarun, Fir'aun dan Haman, berlaku sombong. Sombong menurut ulama tafsir dalam ayat ini adalah keingkaran atau kekafiran, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab. Mereka, Qarun, Haman dan Fir'aun, tidak terlepas dari azab. Nah, yang kedua, sebab yang kedua adalah kesyirikan, yaitu berbuat syirik. Syirik maknanya secara bahasa adalah menduakan. Menduakan dalam perkara, banyak perkara. Musyarakah, syirkah, itu artinya beramai-ramai. Maka syirik secara bahasa artinya menduakan. Sementara syirik yang dimaksud dalam kajian agama adalah menduakan Allah dalam peribadatan. Dengan sederhananya, meminta selain kepada Allah. Pak Ustaz, saya minta tetap kepada Allah, tetapi melalui perantara, macam mana? Karena jualan saya, dagangan saya ini nampaknya tak laku-laku. Boleh saya pasang jimat Ustaz? Boleh saya pakai mantra? Apa mantranya Pak? Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam usaha saya ini. Dihembusnya berkat kalimat la ilaha illallah, dibacanya mantra.
maka mantra itu dianggapnya dapat melariskan dagangan tersebut. Maka apabila seseorang membuka usaha atau lain sebagainya, lalu kemudian menggantungkan harapannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Di Pekanbaru ini ada seseorang yang dianggap dapat mengabulkan permintaannya. Jadi banyaklah para caleg, para bisnismen yang datang ke sana. Bapak itu letaknya satu ember, kemudian ember ini jaraknya dari orang yang datang yang punya hajat itu sekitar 2 meter. Kalau diberinya catatan kecil, kertas kecil, kemudian disuruh melempar ke ember itu. Kalau masuk ke ember tersebut, maka dia akan duduk nanti di mana? Di DPRD, di MPR, duduk kata dia. Pokoknya dapat jabatan. Rupanya ketika dia melemparkan itu masuk. Betul masuk. Kemudian pemilihan ternyata bukan duduk tapi terduduk. Anehnya masih juga datang lagi. Disampaikanlah oleh bapak ini, itu mungkin karena belum pas lemparannya. Dilempar lagi. Kemudian 4-5 tahun kemudian datang lagi kepada orang itu, kemudian dilempar lagi, masuk lagi. Apakah dia duduk? Tetap terduduk. Kenapa bisa demikian? Karena bukan itu yang menentukan. Usaha. Maka disebut usaha itu nomor 1. Setelah itu baru kita bertawakal. Kalau kita mau kawal usaha kita ini, mulai dengan doa, kemudian usaha, kemudian dengan doa. Maka doalah menjadi pengikatnya. Kenapa mesti berdoa? Agar tidak kecewa ketika usaha gagal. Karena betapa banyak usaha bisnis-bisnis yang kita lakukan tidak sesuai harapan. Padahal sejatinya menurut kesanggupan dia, yang telah dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya, dia pasti dapat, pasti berhasil, pasti sukses. Tapi ternyata tidak. Nah, disitulah sebagai seorang muslim kita mesti menggantungkan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik ternyata mendapat dosa besar apabila mereka tidak bertaubat. Maka kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Misalnya mencuri, ambil hak orang lain, dan seterusnya. Dosa-dosa yang dilakukan masih diampuni oleh Allah, masih ditolerir oleh Allah. Tetapi kalau dosa syirik, maka itu tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu tidak bertaubat. Kalau dulu Ustaz ketika kami muda tak sengaja kami macam mana? Nah, di dalam Islam Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan sesuatu kesalahan atau dosa sementara dia tidak tahu itu dosa, misalnya tinggal di suku pedalaman, karena awam tak ada punya ilmu pengetahuan tentang itu, dilakukannya, dibuatnya, lalu kemudian setelah sekian tahun baru dia tahu itu salah. Maka ketika dia melakukan itu di dalam kajian akidah tidak terhitung sebagai dosa. Apa sebab? Karena tidak tahu. Maka di sinilah para ulama menyebutkan orang tua Nabi itu di dalam surga. Kenapa masuk surga? Karena hidup di antara dua Nabi yang jaraknya sangat jauh dan tidak sampai dakwah kepada mereka. Jadi tidak berdosa. Orang-orang tinggal di suku Akid, suku pedalaman, kalau dia menyembah pohon, mereka tidak berdosa disebabkan karena tidak tahu. Nah, zaman sekarang dia sudah tahu. Ketika dilewati beringin itu besar. Dianggapnya beringin itu ada penunggunya. Bapak, Ibu jangan lewat di situ, nanti kena sapu. Lalu kemudian letaklah nasi tumpeng, letaklah ini, letak itu. Kemudian mereka pun mulai beramai-ramai untuk menyembahnya. Berlakukah zaman dahulu perbuatan syirik ini? Berlaku ketika Nabi Shu'aib alaihissalam. Kaum Nabi Shu'aib itu menyembah sebuah pohon yang dalam Al-Quran disebut Ashabul Aikah,
penduduk pohon. Karena pohon itu besar sekali dan pohon itu tempat bernaungnya burung-burung, tempat bernaungnya para musafir dan banyak mendatangkan manfaat, maka mereka menganggapnya pohon itu pohon yang keramat. Sehingga diletakkanlah sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan manfaat yang besar. Itu contoh. Contoh lain Bapak Ibu, orang punya keris. Keris itu keris sakti. Dia mesti mandikanlah di setiap malam tertentu untuk mendapatkan keberkahan, karena itu katanya warisan dari leluhur mereka. Atau dia punya cincin. Ini sering ini. Cincin saya ini Pak Ustaz katanya sudah diisi. Kalau saya duduk di rumah makan enggak bayar. Ya jelaslah, karena duduk aja, coba makan. Kena bayar itu. Makan dia kena bayar karena ditagih sama kasir. Nah, banyaklah orang percaya seperti itu. Berbagai macam yang dilakukan dalam perbuatan syirik ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi ceritakan di zaman dahulu ada orang yang meninggal dalam keadaan perbuatan syirik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqala may ya'rifu ashaba hadhil aqbur?" Faqala rajulun ana. Qala famata mata? Siapa yang tahu penghuni kubur ini? Maka seseorang laki-laki menjawab, saya. Lalu Rasul bertanya lagi, kapan mereka atau orang ini meninggal? Dia menjawab, laki-laki ini menjawab, qala matu fil isyraq. Isyraq, dia mat bukan isyraq itu isyraq pakai q, qa pakai qa. Ini isyraq pakai k. Isyraq artinya syirik. Mereka meninggal dalam keadaan musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bersabda, faqala inna hadhil ummata tubtala fi quburihim. Sesungguhnya umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal, pasti akan diuji, pasti akan ditanyai, pasti akan didatangi oleh malaikat munkar nakir di dalam kuburnya. Falaula an la tadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri. Kalaulah kalian tidak berlarian mendengarkan azab kubur itu, niscaya aku akan memintakan kepada Allah agar kalian mampu mendengarkan azab kubur. Artinya Bapak Ibu, orang biasa tidak dapat mendengar azab kubur. Walaupun ada orang yang masukkan HP ke dalam kuburan, dimasukkannya ke YouTube, masukkannya speaker, dikasihnya corong dan seterusnya, itu hanya bertujuan untuk mengingatkan bahwa azab kubur itu benar. Kalau benar seperti itu, maka belum begitu dahsyat. Karena disebutkan oleh Nabi, kalau kalian mendengarkan azab kubur, maka kalian akan pingsan. Siapa saja yang bisa mendengar azab kubur? 3. Nabi atau para nabi, yang kedua para malaikat, yang ketiga para hewan, itu binatang. Misalnya kerbau, sapi, keledai. Ada riwayatnya Ustaz? Ada, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Di Cordoba, itu Spanyol sekarang, dulu Andalusia namanya. Di Cordoba ada sekelompok orang yang bekerja sebagai penggali kubur. Meninggallah seseorang di kampung tersebut. Setelah selesai dikubur, mereka ini belum pulang, duduk-duduk di sekitar kuburan untuk menghilangkan rasa penat, rasa lelah. Lalu tak lama kemudian lewatlah seekor keledai. Anehnya, ketika keledai ini sampai di kuburan tadi, yang baru dikubur tadi, menundukkan kepalanya, berhenti sejenak, lalu kemudian lari terbirit-birit. Lari dia. Datang keledai, kemudian ditundukkan kepalanya, berhenti sejenak, seakan-akan dia mendengarkan sesuatu, lalu kemudian dia lari terbirit-birit. Sesudah itu datang lagi yang kedua kali, ditundukkan kepalanya, berhenti sejenak, seakan-akan mendengarkan sesuatu, lalu kemudian lari lagi, sampailah terulang sebanyak 3 kali. Yang ketiga kali ini keledai tadi tidak kembali lagi. Jadi orang yang
duduk-duduk tadi, para penggali kubur tadi terheran-heran, ini apa sebenarnya yang berlaku, sehingga keledai ini datang, diam, kemudian tundukkan kepalanya, lari, datang, diam, kemudian tunduk, lari. Maka ditanyakanlah perihal ini ke seorang ulama. Kemudian ditanyakan, apa kata ulama ini? Innal bahaima yasma'u azabul qabri. Sungguhnya bahaim, hewan ternak itu mendengarkan pedihnya azab kubur. Nah, kalau kita memang tak dengar, Pak. Kalaulah dengar kita azab kubur itu, maka saya yakin penuh masjid-masjid. Orang tak akan ada melakukan kejahatan, kemaksiatan. Saking sedihnya, saking pedihnya siksa kubur tersebut. Nah, setiap orang pasti akan melalui itu. Ada yang siksa kuburnya mungkin ringan, ada yang tak lama, ada yang prosesnya itu sedikit, prosesnya itu tak lama, ada yang prosesnya berat. Nah, itu tergantung dengan perjalanan hidupnya ketika di dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa aqbala alaina biwajhin." Lalu kemudian Rasulullah menghadap sahabat-sahabatnya. Jadi tadi dia mendengarkan orang yang disiksa dalam kuburnya. Sesudah itu dia menoleh ke sahabat-sahabatnya, lalu dia berkata, faqala ta'awwazu billahi min azabin nar. Minta ampunlah kalian, berlindunglah kalian dari azab Allah, yaitu dari azab neraka. Qalu, lalu mereka pun berkata, na'udzubillahi min azabin nar, kami berlindung dari azab kubur. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita terhindar dari azab kubur. Doa ini doa khusus dan dibaca di waktu khusus. Kapan dibaca? Sebelum salam. Itu waktunya. Karena Nabi membaca ini sebelum salam. Dan riwayat hadis ini setelah Nabi melewati orang yang disiksa dalam kuburnya tadi. Kata Rasulullah, "Iza tashahhada ahadukum," apabila kalian selesai bertasyahud akhir, falyaqul, maka ucapkanlah doa ini. Tasyahud akhir artinya Bapak Ibu, innaka hamidum majid, kan begitu. Sebagian orang atau kebanyakan orang langsung dia buka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu betul, solatnya sah. Tetapi Nabi menginginkan baca doa khusus di waktu khusus tersebut. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Inilah yang terus diulang Nabi. Riwayat ini atau doa ini terus diulang-ulang oleh Rasulullah setelah beliau mendengarkan pedihnya siksa kubur. Sebelum itu tidak ada. Karena jelas Rasul katakan, iza tasyahhada ahadukum, kalau kalian sudah selesai bertasyahud, falyakul, maka mintalah yang 4 ini. Minta diringankan dari azab kubur, kemudian dari azab neraka, kemudian dari fitnah. Fitnah ini artinya ujian, pertanyaan alam kubur. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa pertanyaan alam kubur? 8, alhamdulillah. Mewakili seluruh suara dalam ini. Jadilah 8. Apa yang 8 itu? Ada yang ingat, kita ulang 8 tu. Man rabbuka, siapa nabi, siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, apa agama engkau, kemana kiblat engkau, aina kiblatuka. Kemudian waman imamuka, siapa pembimbing engkau, atau dalam riwayat lain wama tilawatuka. Ya, dalam keterangan para ulama, wama tilawatuka, apa bacaan engkau. Ini dimaksud Al-Quran. Wama manhajuka, dan apa manhaj itu kita hidup sehari-hari, pegangan hidup. Di pagi kita bangun tidur baca doa, ketika makan baca doa, kemudian masuk kamar mandi dan seterusnya. Itu manhaj, aturan hidup. Kemudian yang ketujuh, waman ikhwatuka, siapa teman-temanmu ketika hidup.
Kemudian yang terakhir wa ma amaluka, baru tanya amalmu. Ada di antara amalnya itu poinnya dicontringlah ketika hidup, ikut majlis taklim dapat sedikit, ikut halaqah dapat sedikit, baca surat Yasin ketika orang meninggal dapat sedikit, terus begitu dikumpulkanlah poin-poin tersebut. Ketika diajukan pertanyaan di alam kubur, maka amalan-amalan itulah yang akan menjawab. Okey, baik. Jadi 4 tadi yang dibaca sebelum salam. Di dalam solat ada 2 tempat berdoa. Yang satu sebelum salam, yang satu lagi di sujud terakhir. Nah, sujud terakhir ini doanya terserah kita. Nah, baca di dalam hati. Kata para ulama, boleh nak berbahasa Indonesia? Kalau dalam hati itu boleh. Tapi kalau sudah agak bersuara sedikit, dia mesti berbahasa Arab. Jadi itu adalah getaran hatinya saja. Karena mana tahu tak hafal doa, sehingga itu pula menjadi alasan tidak membaca doa tersebut. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, qalu na'udzubillahi min azabil qabri ta'awwazu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Maka berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, apa yang ada, apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Qalu na'udzubillahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qala ta'awwazu billahi min fitnatid dajjal. Ini 4 juga disebut di sini, tapi tidak secara rinci di dalam doa tadi. Qalu na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Dajjal makhluk yang muncul di akhir zaman. Habis. Itulah pembahasan tentang perbuatan syirik yang akan menimpa seorang ketika di alam kubur. Yang berikutnya, yang ketiga, kemunafikan. Ternyata orang yang munafik juga mendapatkan azab di dalam kuburnya. Apa makna munafik itu? Munafik tidak sesuai ucapan dengan kenyataan, tidak sesuai apa yang dikatakan dengan perbuatan, itu munafik. Sederhananya begitu. Di dalam surat Taubah ayat 101 Allah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun, dan di antara engkau itu, di seputaran engkau itu wahai Muhammad, ada orang-orang Arab yang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan bahkan dia itu dari penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah yang terkenal kemunafikannya? Yang ketika mau perang Uhud sudah berjanji kepada Nabi, betul wahai Rasulullah, kami akan bantu engkau nanti. Rupanya setelah sampai di tengah perjalanan, dia pun membelot. Depan Rasul bukan main lagi janjinya. Mungkin kalau zaman sekarang, betul nanti saya bantu bapak, nanti saya akan buatkan ini, saya buatkan ini, buatkan ini. Janjinya segudang. Setelah dia terpilih, tak nampak lagi batang hidungnya. Nampak lagi ketika 2 bulan menjelang pemilihan, datang ke Masjid Firdaus, kasihnya karpet. Tapi enggak ada yang tarik karpetnya kan. Nah, di sekeliling Nabi itu ada siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, Pak. Jadi jangan anggap semua yang nama Abdullah itu baik. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah induknya munafik kota Madinah. Itulah yang membuat salah satu penyebab kekalahan di perang Uhud. Karena yang seharusnya pasukannya itu berimbang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah, rupanya banyak yang menarik diri, dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka di situ Rasulullah benci betul dengan orang munafik. Karena orang munafik ini sulit ditebak. Kalau musuh itu nampak. Beda dengan kita, sikapnya, perbuatannya, perkataannya, bawaannya. Tapi kalau orang munafik, pandai sekali dia. Ikut pengajian juga dia. Tapi rupanya tujuannya mencari kesalahan ustaz itu. Dituliskan dulu, nanti dilaporkan. Jadi kita dulu ketika PKU itu program kaderisasi ulama di Gontor. Kita digodok selama 6 bulan di Gontor Unida Ponorogo. Lalu kemudian dikirim kita ke kampus-kampus di Jawa, termasuk UGM, termasuk UII dan seterusnya. Ada satu orang
Kemana kita presentasi dia ikut. Oh, rupanya selama di Jogja itu masuk kita ke UGM ikut di situ. Masuk kita ke UIN Sunan Kalijaga ikut ke situ. Masuk kita ke UII ikut di situ. Masuk ke Ahmad Dahlan ikut di situ. Tak dapat di kelemahannya pas di presentasi kelima barulah dicarinya kesalahan itu. Ada orang belajar memang tujuannya hanya untuk melemahkan, dan itu akan berlaku nanti di akhir zaman. Dalam hadis sebutkan orang berilmu itu liyumaru bihis sufaha, untuk membodoh-bodohi orang bodoh dan untuk mendebat para ulama. Jadi duduk di majelis ilmu itu hanya untuk mencari kelemahan orang. Ini juga termasuk orang-orang yang tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan di antara orang-orang Madinah itu ada orang yang munafik. La ta'lamuhum, kamu enggak tahu wahai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, sementara kami mengetahuinya. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya Allah sajalah yang tahu kemunafik. Karena munafik itu muncul dari dalam diri. Pandai dia berbuat baik depan kita, tapi rupanya lain maksud dan lain tujuan. Apa ya kata-kata Allah kepada mereka ini? Sanu'adzibuhum marrataini, kami azab mereka orang munafik penduduk Madinah itu sebanyak 2 kali ketika hidup, karena diusir oleh Nabi, dan ada yang dihukum dengan berat, lalu kemudian setelah pun mereka meninggal mendapat azab yang kedua di alam kuburnya. Summa yuraddun ila azabin azim, lalu mereka dikembalikan kepada azab yang lebih besar lagi. Nah, seperti apa azabnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi. Wa ammal munafik, adapun orang munafik itu fayadribu bimitraqatin min hadid, diambil palu yang terbuat dari besi, min hadidin dorbatan baina uzunaihi, dipukullah di antara 2 tengkorak ini. Apa 2 tengkorak? Antara kiri dan dibatok kepalanya ini. Baina uzunaihi, ini uzunai telinga. Uzunun 1, uzunaihi 2 telinga. Di antara 2 telinga berarti dibatok kepala. Baina uzunaihi fayasihu sayhatan, lalu dia pun menjerit, orang yang disiksa tadi, yasma'uha mayyalihi, didengar oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, illa thaqalain, kecuali 2, yaitu jin dan manusia. Maknanya jin dan manusia tidak mendengarkan azab kubur kecuali orang-orang yang diperdengarkan oleh Allah. Ini tentu orang-orang pilihan. Pada umumnya tidak, karena Rasulullah menyebutkan secara jelas, secara lantang. Kemudian berikutnya, siksa kubur orang yang tidak beres bersuci. Ini mesti berhati-hati ketika buang air besar ataupun kecil. Terkadang sering terjadi kepada orang tua kita, ketika mereka buang air kecil belum tuntas, masih ada menetes, karena mungkin segan berlama-lama bersih-bersih di kamar mandi, langsung saja pakai sarung, rupanya ketika solat meneteslah dia. Solatnya tidak diterima karena bernajis, karena kain sarungnya itu kena najis. Dan kalau tak diulang solatnya, maka disitulah solatnya itu tidak memberi manfaat kepada dia. Nah, bayangkan habis itu dibawanya ke masjid, dibawanya membaca Al-Quran, dibawanya dan seterusnya. Maka kata para ulama di sini pentingnya membahas fikih bab toharo. Bahkan dalam hadis itu sebutkan Bapak Ibu, andai kita di kebun, tak ada air, tak ada apa-apa di situ, maka mesti beristinja fayastanji, maka mesti beristinja bil izam, dengan tulang. Ini kiasan, saking pentingnya. Kalau tak ada tulang, maka mesti menggunakan daun yang sudah kering, bukan daun yang hidup. Kalau ada batu yang licin. Nah, ini pentingnya untuk bertaharoh.
Karena terkadang banyak orang yang meremehkan. Kalau ada terdesak di pinggir jalan dan sebagainya, kemudian dia tak ada air di situ, langsung saja tak dibasuhnya lagi, rupanya langsung buat solat. Maka dia tak sadar solatnya tu tak diterima karena membawa najis di dalam solatnya. Apa solusinya bagi kami yang sudah berumur ini, Ustaz? Susah rasanya, karena ada semacam penyakit kalau itu tak bisa berhenti. Apa nama penyakitnya? Meningitis apa namanya? Itu dia namanya. Meningitis itu suntik ya, suntik mau umroh ya. Nah, penyakit itulah. Penyakit itu, nah maka kata para ulama, orang ini dapat uzur, dapat keringanan. Dah berusaha dia, dah buang air, dah bersih-bersih, ternyata sampai di masjid menetes juga. Maka itu sudah di luar kuasa orang tersebut. Begitulah ringannya agama kini Bapak Ibu. Karena mungkin dia ingin juga solat ke masjid, ingin berjamaah, ingin baca Quran, tapi asik ke kamar mandi saja, tak selesai nanti, tak dapat dia solat berjamaah. Atau jangan-jangan gara-gara itu dia pun tak datang ke masjid. Maka di sini ulama memberi keringanan bagi orang-orang tertentu. Itu dalam kaedah usul fiqh itu dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat-darurat itu diperbolehkan sekedarnya. Nah, pas solat dia ke masjid, habis itu kalau keluar dia, maka bersihkan lagi dan solatnya sudah sah berjamaah. Berikutnya, nah, Nabi SAW lewat di kuburan. Ini disebutkan oleh Nabi, orang yang kena siksa karena tidak beres bersuci itu. Innahuma la yu'azzaban. Dua orang penduduk penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dia diazab bukan karena dosa besar, bukan karena syirik, bukan karena kekafiran, bukan karena kemunafikan, bukan karena bunuh orang, mencuri, bukan itu. Amma ahaduhuma, yang satu ini kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul, yaitu tidak beres bersuci. Ini satu ini. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu, yang satu ini, fakana yamshi bin namimah, mengadu domba, membawa cakap orang ke satu tempat ke tempat yang lain. Tak bertobat dia, tak minta maaf kepada orang itu karena gara-gara omongan dia, suami istri ini berkelahi, tetangga ini berkelahi, pengurus masjid diadunya oleh dia. Itu namanya namimah, mengadu domba, membawa cakap orang. Juga mendapatkan azab di dalam kuburnya. Nah, jika mereka itu tidak bertaubat, meminta maaf dan minta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah summa akhadha jaridatan ratbatan, lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, fashaqqa nisfain, dibelah dua. Ini kubur tadi, lalu kemudian Nabi belah pelepah kurma itu menjadi dua, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Setiap kubur itu ditancapkan, kubur si A dan kubur si B. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta haza, apa yang engkau lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, qala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih hidup, masih basah, belum mati kering, dapat memintakan ampun bagi penghuni kubur. Nah, oleh orang-orang tua kita, orang-orang dahulu, ketika ada kuburan atau orang yang perlu dikubur, dicarilah daun sungkai, daun puyan, pokoknya yang bisa hidup, bunga, ditanam di situ. Kenapa ditanam? Karena mengikut sunnah Nabi. Mana sunnah Nabinya? Ini dari riwayatnya. Nabi meletakkan. Itu bukan bid'ah itu ya Pak ya. Ini jumpa orang itu tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Bukan bid'ah, itu sunnah. Karena dilakukan dulu oleh Nabi. Diambil berapa kurma, ditancapkan si kubur pada kubur A dan ditancapkan di kubur B. Lalu kemudian Rasulullah, mudah-mudahan pelepah kurma ini selama dia basah, selama dia hidup, dapat meringankan siksa bagi penghuni kubur. Di sini muncul hukum Bapak Ibu. Apa hukumnya? Kalau pelepah kurma, tumbuh-tumbuhan saja dapat memintakan ampun bagi penghuni kubur, apalagi orang yang mendoakannya.
supaya kita nanti tak keliru lagi. Tak sampai doa itu Ustaz. Kan begitu tuduhannya. Tak ada manfaatnya. Jadi ada jemaah cerita, saya sejak dengar omongan dia Ustaz. Apa omongannya? Kata tak bermanfaat doa kita. Jadi lemah semangat saya untuk berdoa. Dan saya bacakan riwayat ini, jangankan doa kita itu Bapak Ibu, tumbuhan saja yang kita tanam di sekitar kuburan itu memintakan ampun atas penghuni kubur tadi. Nah, ini riwayatnya. Nanti silakan ditengok halaman 91 riwayat Imam Al-Bukhari. Masih banyak riwayat lain, kita tak baca semua karena kita mau cepat. Ya, karena hadisnya sama, hadis berikutnya itu sebagai pendukung, sebagai penguat. Baik, mungkin ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Ya. Oke. Jadi ketika orang meninggal itu ruhnya dibawa ke mana? Bapak Ibu masih ada yang ingat jawabannya? Dulu pertemuan kedua kalau nggak salah itu. Ada yang masih ingat? Kan waktu itu saya menjelaskan tentang proses sakratul maut. Dari mana ruh itu dicabut? Dari kaki. Mana dalilnya? Surat Al-Qiyamah 26 sampai 32. Jadi kalau mau lihat tentang proses sakratul maut diceritakan oleh Allah dalam 6 surat. Yang pertama surat Qaf ayat 2 ayat 19 sampai 21. Yang kedua surat Al-Qiyamah 26 sampai 32. Yang ketiga surah Al-Waqi'ah 83 sampai 85. Al-Anfal ayat 50. Al-An'am ayat 93. An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Singkat cerita, setelah ruh itu dicabut, dibawalah ke alam barzah, diletakkan di Illiyin. Illiyin. Ini ruh orang yang setelah selesai proses tanya jawab. Karena mesti ikut proses dulu, ikut penyidik dulu Pak. Penyidik dan penyelidik, disidik itu, disidang. Selesai dia jawab 8 pertanyaan itu, jangankan 8 pertanyaan Pak. Di bagian akhir buku ini ada satu amalan, kalau dilakukan oleh seorang sebelum tidur, maka nanti amalan itu datang kepada dia dan membela. Setiap kali dia ajukan pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir, dia pun datang membela. Diceritakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir ketika beliau menjelaskan keutamaan surat Al-Muluk, Tabarak. Apa bunyi hadisnya? Man qara'a tabarakallazi biyadihil muluk mana'ahu Allahu min azabil qabri. Siapa yang baca surah Al-Muluk sebelum tidur setiap hari, setiap malam, maka Allah cegah dia dari azab kubur. Andai azabnya itu 100, kira-kira begitulah. Kita kan nggak tahu berapa banyak azab itu, kita kira-kira saja. Maka betapa banyak pasal-pasal yang akan meringankan dia. Itu kiasan saya Pak. Misalnya yang memberatkan dia itu dosa ini, dosa ini, dosa. Tapi ada yang meringankan dia, termasuk salah satunya membaca surah Al-Muluk. Dapat yang 8 itu Pak, luar biasa itu. Karena saat itu yang menjawab bukan lagi mulut kita, tetapi al-yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim dan seterusnya. Nah, selamatkah dia setelah selesai menjawab itu? Ya. Jaminan dari Nabi. Di belakang ini ada 9 amalan penyelamat di alam kubur. Silakan nanti ditengok halaman 205, amalan-amalan penyelamat di alam kubur. Bapak Ibu lakukan, itu garansi dari Allah Ta'ala. Saya hanya menukil di sini sesuai hadis-hadis Nabi, dan itu sumbernya
pegangan kita Al-Quran dan hadis, bukan pendapat para ulama. Kalau pendapat para ulama mungkin masih lemah karena dari manusia, tapi ini dari Allah Al-Qur'annya dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita pun mampu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah masuk waktu Isya. Oh, enggak terasa ya. Oke, baik. Kira-kira begitu, Pak. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Biasanya memang sedikit yang bertanya tentang alam kubur ini, Pak. Tentang kematian itu tak banyak yang bertanya. Saya tanya jemaah, kenapa enggak bertanya? Takut, Ustaz. Takut apa? Takut mati. Tidak, ini hanya untuk pengetahuan kita, dan itu pasti akan kita lalui. Lambat atau cepat, mau atau tak mau, itu pasti. Karena semua kita pasti akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 3 lagi yang akan kita jelaskan penyebab siksa kubur. Mudah-mudahan dapat kita tuntaskan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Bu. Baik, insyaAllah.